Selamat siang kepada Dewan Juri dan hadirin sekalian. Mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini adalah pemerintah memuluskan stimulus ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai mendebatkan mosi kita pada siang hari ini, izinkanlah kami dari Fakultas Hukum Unikat Madjaya Jakarta untuk memperkenalkan diri. Saya Kristia Yurika sebagai pembicara pertama akan membahas tentang kasus posisi, dan rekan saya yang bernama Tisha Oliviera yang akan membahas tentang perumusan isu dan jawaban singkat, dan rekan saya yang terakhir bernama Jack Cotton yang akan membahas tentang penelusuran hukum. Baik, pertama-tama saya akan membahas kasus posisi. Kasus posisi yang pertama, semenjak awal Maret tahun 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19 masuk ke Indonesia. Kasus posisi yang kedua, virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari tahun 2020. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo menyebut pandemi virus corona merusak perekonomian dari seluruh sisi baik permintaan maupun supply. Yang keempat, Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja, dari yang pernah tumbuh mencapai 5,02%. Yang kelima, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga menekan perekonomian seluruh negara di dunia. Salah satunya yaitu negara kita Indonesia. Yang keenam, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perkiraan terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Hal itu dapat terjadi karena perpaduan masalah pada aspek kesehatan yang merembet ke sektor ekonomi serta sebagian besar aktivitas ekonomi terhenti demi menjaga penyebaran COVID-19. Yang ketujuh, sektor UMKM adalah sektor yang paling pertama terdampak wabah COVID-19 karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut diperarah dengan kendala impor bahan baku dan barang modal dari Tiongkok yang menjadi epicentrum pandemi. Yang terakhir, Presiden Joko Widodo menyiapkan 4 langkah dan memitigasi dampak COVID-19 terhadap UMKM. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Tisha Oliviera, yang akan disampaikan tentang perumusan isu. Saya akan membahas tentang perumusan isu dan jawaban singkat dari perumusan tersebut. Jawaban pertama, bagaimana bentuk stimulus ekonomi untuk sektor UMKM yang telah dijalankan pemerintah melalui skema penundaan dan tarikatan angsuran kredit usaha rakyat yaitu KUR. Jawabannya, pemberian mekanisme bantuan sosial dan mekanisme pembahasan PPh atas UMKM belum dinikmat pelaku usaha UMKM secara merata. Pertanyaan kedua, apakah size RP 405 triliun memadai atau tidak akan terus melakukan monitoring terhadap kebutuhan ekonomi ini dan bagaimana cara untuk mendorongnya? Dari sisi jumlah anggaran, Sutrisno menilai estimasi tersebut masih jauh dari kata cukup. Jadi jangan khawatir untuk RP 405 triliun karena angka sebesar itu 405,1 triliun yang hanya sekitar 2,8% dari PDB. Pertanyaan 3, bagaimana respon pemerintahan mengenai kebijakan keuangan negara melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diundangkan negara UU nomor 2 tahun 2020. Jawaban singkatnya, pemerintah telah merespon dengan kebijakan keuangan negara melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diundangkan dengan nomor 2 tahun 2020. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintahan, otoritas perbankan, serta otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa untuk menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari sisi kebijakan strategi antisipasi pemerintah sudah responsif mengenai kemungkinan dampak kritis multidimensional yang dapat timbul akibat COVID-19. Pertanyaan keempat, apa saja program-program yang telah disusun oleh Menteri UMKM untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap koperasi UMKM? Dari program-program tersebut mengenai yang berpartisipasi dalam COVID itu ada 9 program dari pertanyaan itu tersebut untuk produk, stimulasi daya beli, program bantuan langsung dari tunai, reaksi pajak, yaitu 9 program dari pertanyaan itu tersebut. Stimulasi daya pembeli produk UKM dan koperasi, belanja di warung tetangga, Kementerian disusun menteri-menteri UKM itu tersebut. Pertanyaan 5 itu bagaimana upaya percepatan penyerapan stimulus ekonomi melalui mekanisme anggaran APBN, bahwa upaya pencepatan penyelenggaraan stimulus ekonomi melalui mekanisme anggaran APBN perlu ditindaklanjut oleh semua pemangku kepentingan. Yang keenam, apa saja 3 masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 itu? Ada 3 masalah
ekonomi disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang pertama, pandemi ini menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, adanya ketidakpastian yang di tengah pandemi membuat tingkat investasi dan juga ikut lemah, karena orang yang akan melakukan investasi atau sedang dalam posisi menjalankan suatu investasi, mereka terhenti karena akibat COVID-19 itu. Yang ketiga, dikarenakan perekonomian di seluruh dunia mengalami lemah karena COVID-19 itu. Pandemi ini akan sangat mengaruhi kinerja perekonomian, kehidupan masyarakat untuk sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelusuran hukum terhadap pemerintah yang memuluskan stimulus perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kami dari tim mengambil yang pertama di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020. Yang pertama bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud dari pengolahan keuangan negara yang mana dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 termuat dalam Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu yang berikut, yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas, bahwa melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana perlu membentuk undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Lalu kami dari tim yang kedua menentukan di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang pertama bahwa penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Lalu yang berikut yang kedua bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada bagian pertama telah diatur dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga bahwa di pasal 23C bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Lalu yang keempat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ketiga bagian di atas perlu dibentuk undang tentang keuangan negara. Oke, baik, sekian laporan dari tim kami. Jika ada salah kata dari tim kami memohon dimaafkan atas, dan terima kasih atas perhatiannya dari Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Selamat pagi.